Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah, mahasiswi dari FKI Idrisiyah, Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 10223014. Video ini dibuat untuk pemenuhan nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Iman Fauzi Sudirman ME dengan tema Kebijakan Ekonomi Makro Umar bin Khattab. Kebijakan ekonomi makro Umar bin Khattab, yang mana beliau itu merupakan salah satu khalifah Islam paling terkenal, didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum. Ia menerapkan berbagai kebijakan yang mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan rakyat dan pengelolaan sumber daya yang adil. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai kebijakan ekonomi makro Umar, kita itu harus tahu terlebih dahulu, apa itu ekonomi makro? Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Fokus utamanya adalah memahami dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian pada tingkat nasional atau global, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah terkait fiskal serta moneter. Kebijakan ekonomi makro Umar yang pertama itu adalah distribusi kekayaan yang adil. Umar bin Khattab berusaha mendistribusikan kekayaan secara merata di kalangan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Ia memastikan bahwa orang miskin, anak yatim, dan janda mendapatkan dukungan finansial dari Baitul Mal atau perbendaharaan negara. Dengan implikasinya, Umar menerapkan kebijakan pemberian tunjangan rutin atau semacam pensiun kepada orang miskin, anak yatim, dan janda dari dana negara. Ia juga menginstruksikan pembagian hasil rampasan perang secara adil kepada tentara, veteran, dan masyarakat sipil yang berhak. Kebijakan kedua Umar ialah pengelolaan pajak dan jizyah. Umar bin Khattab memodifikasi sistem pajak untuk memastikan pengelolaan dana yang adil dan tidak membebani rakyat. Ia menetapkan jizyah atau pajak yang dibayar oleh non-muslim dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing individu atau komunitasnya. Implikasi yang dilakukannya itu ketika melihat bahwa beberapa wilayah yang ditaklukkan kesulitan membayar jizyah, Umar menurunkan jumlah jizyah yang harus dibayarkan dan bahkan membebaskannya bagi mereka yang tidak mampu seperti lansia atau orang cacat. Kebijakan yang ketiga, pembangunan infrastruktur. Umar meningkatkan perekonomian. Umar juga mendorong pembangunan infrastruktur yang penting bagi pedagang, pertanian, dan mobilitas. Ia membangun jalan raya, kanal, serta mempromosikan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan implikasi yang dilakukannya ialah Umar itu membangun kanal Al-Amirul Mukminin di Mesir yang menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Kanal ini juga memfasilitasi perdagangan dan mengurai kelaparan dengan mengirimkan hasil pertanian dari Mesir ke Hijaz atau wilayah Mekah dan Madinah. Kebijakan yang keempat ialah pengelolaan tanah pertanian. Umar bin Khattab memperkenalkan reformasi agraria dengan mengalokasikan tanah subur yang tidak dikelola kepada masyarakat yang mampu mengelolanya. Tujuannya adalah untuk mencegah monopoli tanah dan memastikan produktivitas tanah optimal. Implikasi yang dilakukannya, Umar itu menahan distribusi tanah di wilayah Irak yang baru ditaklukkan, agar tanah dipegang oleh petani lokal dengan syarat mereka membayar pajak. Dengan kebijakan ini, petani tetap memiliki sumber mata pencaharian dan negara memperoleh pendapatan melalui pajak tanah atau kharaj. Kebijakan yang kelima ialah perlindungan pasar dan kesejahteraan perdagangan. Umar bin Khattab memastikan mekanisme pasar berjalan secara adil tanpa adanya monopoli atau kecurangan. Ia melarang praktik yang merugikan konsumen dan pedagang kecil. Dengan implementasinya, Umar pernah menghukum pedagang yang menaikkan harga barang secara tidak wajar. Ia juga melarang penimbunan barang oleh segelintir pedagang untuk memanipulasi harga di pasar.
Kebijakan ekonomi makro yang keenam ialah penyediaan layanan sosial. Khalifah Umar memperkenalkan sistem jaminan sosial bagi rakyatnya. Ia memastikan bahwa setiap individu, baik muslim maupun non-muslim, yang membutuhkan bantuan dari negaranya akan mendapatkannya. Implikasi yang dilakukannya, Umar itu pernah memberikan jaminan sosial kepada seorang Yahudi tua yang tidak mampu bekerja dan memerintahkan agar dana dari Baitul Mal itu digunakan untuk menanggung kebutuhannya. Kebijakan ekonomi makro Umar bin Khattab yang terakhir ialah stabilitas harga dan pengawasan pasar. Umar sangat peduli dengan stabilitas harga barang dan bahan pokok di pasar. Ia menempatkan para pengawas di pasar-pasar untuk memastikan tidak ada pedagang yang curang atau menimbun barang. Implikasi yang pernah dilakukannya itu dalam suatu swasta, Umar menolak menaikkan harga gandum meski sedang terjadi kelangkaan. Sebaliknya, ia mengimpor bahan pokok dari wilayah lain untuk menstabilkan harganya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan kesimpulannya ialah kebijakan ekonomi makro Umar bin Khattab menekankan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Dengan prinsip-prinsip ini, ia menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan contoh bagi pemerintahan selanjutnya. Kebijakan-kebijakan tersebut berkontribusi signifikan terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat Muslim pada masa itu, tercermin dalam stabilitas dan kesejahteraan yang dicapai. Sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.